Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika salam wa ya rabbana bis salam wa atilna jannatu darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala jal jalali wa ikram. Para pemirsa, kita sudah memasuki hampir setengah di bulan Ramadan kali ini, dimana pada bulan Ramadan 1441 Hijrah pada kali ini kita diberi sedikit ujian. Semoga kita semua diberikan keselamatan sehingga kita pada bulan Ramadan kali ini untuk lebih bisa meningkatkan kesabaran kita dalam keikhlasan dan keislaman kita, sehingga bisa menumbuhkan tingkat keimanan kita yang lebih dan lebih dalam lagi dari bulan-bulan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Para pemirsa sekalian, pada perjalanan kehidupan kita pada hari ini, pada saat ini, sehingga untuk mencapai di bulan suci Ramadan kali ini, kita sudah mulai beberapa tahapan, di mana dalam perjalanan kita kali ini banyak sekali cerita-cerita kehidupan, baik suka maupun duka. Para pemirsa, di perjalanan kehidupan kita, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebagai makhluk hidup berawal dari ketika kita dilahirkan sampai nanti kita kematian pun, itu perjalanan kita masih panjang. Perjalanan hidup kita diawali dari benih-benih dari rahim seorang ibu. Disitulah kita ada suatu perjanjian, ada suatu tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dimana ketika kita berusia 40 hari di dalam kandungan seorang ibu, yang tadinya itu hanyalah sebuah daging tumbuh di dalam rahim ibu, kemudian ketika 40 hari kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam daging tersebut. Disitulah ada suatu perjanjian kepada Allah dari hamba saya dengan makhluknya. Wahai si fulan, engkau, aku tiupkan ruh ini ke dalam sebuah daging. Disitulah ada suatu perjanjian tanggung jawab. Ketika ruh itu berani bertanggung jawab dalam kehidupannya, ketika dia di dalam masam ke dalam daging, maka dia akan menjadi makhluk hidup. Dia adalah janin, dia adalah jabang bayi kita. Seberapa besar tanggung jawab yang akan diemban, yang akan diberikan amanah, yang diberikan tanggung jawab itu, seberapa besar tanggung jawab kita, sampai kapan, apa yang kita lakukan, semuanya sudah tertulis. Berapa lama kehidupan Anda nanti di dunia, itu sudah ada perjanjian di situ. Wahai si fulan, berapa lama kamu akan di dunia, berapa sanggup Anda hidup di dunia, maka itulah perjanjian kita. 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan berapa tahun. Ketika perjanjian waktu kita hidup di dunia untuk dipertanggungjawabkan segala konsekuensinya, disitulah sudah ada. Ketika ruh tersebut hanya mampu 7 hari, saya sanggup ya Allah 7 hari hidup di dunia, maka setelah lahir 7 hari kemudian, dalam bentuk apapun, bagaimanapun, cara apapun, dia akan kembali kepada Allah. Sama seperti kita sudah diberi umur sampai dengan saat hari ini, alhamdulillah. Para pemirsa, mari kita introspeksi diri, sudah berapa banyak
perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan. Mari kita introspeksi diri, apa-apa yang sudah kita lakukan, apakah itu tanggung jawab kita sudah selesai, sudah terselesaikan sesuai dengan konsekuensi awal perjanjian kita dengan Allah. Itulah perjanjian manusia dengan Rabb-nya saat itu dimulai. Oke, para pemirsa, pada saat kali ini itu mungkin sekelumit sedikit perjalanan kita. Jadi untuk apa perjalanan hidup kita? Dan perlu kita mengingat kembali bahwa Allah sudah memberikan sedikit arahan, sedikit nasihat, sedikit petunjuk, mungkin itu sedikit, melalui Rasulullah Muhammad SAW dan melalui kitabullah Al-Quran. Allah sudah menyebutkan di situ, aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Oleh sebab itu pemirsa, maka dari itu kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari ibadah. Apapun yang kita lakukan, dari A sampai Z, bangun tidur sampai kita tidur lagi, niatkanlah untuk ibadah. Disitulah keikhlasan Anda akan tumbuh, tingkat keislaman kita akan tumbuh, tingkat keimanan kita pun akan tumbuh. Mari kita beribadah. Apapun yang kita lakukan, tidak lepas dari itu. Jadi apa-apa yang kita lakukan, kita niatkan untuk ibadah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Semua yang Anda lakukan diniatkan dengan bismillah, bertawakal kepada Allah. Itu salah satu ciri kita beribadah kepada Allah. Senyum pun itu ibadah, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kali ini, semuanya yang kita lakukan ketika kita dalam menjalankan syariat agama itu akan dinilai ibadah. Bahkan tidur pun ibadah, kata Rasulullah. Kenapa Islam mengajarkan seperti ini, seperti itu? Kenapa harus puasa? Banyak sekali peraturan-peraturan. Bahkan teman-teman yang mungkin tingkat keimanan dan keislamannya masih sedikit, mereka merasa ngapain puasa dan lain sebagainya. Kenapa harus Islam? Karena memang Islam dikirim seperti itu. Islam itu agama yang sempurna. Allah sudah menjelaskan di situ. Inna dinna indallahil Islam. Itu adalah salah satu, Islam adalah agama yang sempurna. Mari kita beribadah, mari kita akan takwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Jadi seperti itu. Ketika kita di perjalanan hidup dalam menikmati bulan Ramadan kali ini, kita menjumpai sesuatu dan lain hal yang mungkin tidak berkenan bagi diri kita, kita introspeksi diri. Kalau ada suatu permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan, kita kembalikan kepada sumbernya. Apa-apa yang ada, yang tidak ada dalam perbuatan kita, misalkan apa yang harus diselesaikan, kita kembalikan. Kita cari dasar hukumnya, kita cari dasar sumbernya. Ketika kita ada Islam, maka kita akan kembali kepada Islam. Jika suatu perkara itu harus kita selesaikan, cari sumbernya di Al-Quran. Ada nggak sumbernya di Al-Quran? Kalau memang tidak menemukan di Al-Quran, kita cari sumber yang kedua. Perkataan, hadis-hadis Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Di dalam perbuatan Rasulullah yang terkumpul dalam hadis itu, ada nggak permasalahan yang bisa selesaikan? Sumbernya dari para hadis. Jika memang di hadis-hadis itu tidak ada, kita kembali kepada sumbernya yang ketiga. Perkataan para sahabat, khulafaur rasyidin. Jadi di Al-Quran nggak ada, carilah di hadis. Kalau memang di hadis tidak ada, carilah di perkataan para sahabat, khulafaur rasyidin. Nah, yang keempat, carilah di perkataan para tabi'in. Jadi tabi'in itu adalah generasi-generasi setelah
sahabat. Dari 4 perkara ini insya Allah ketemu Al-Quran, hadis, perkataan para sahabat, dan perkataan para tabi'in. Dari 4 sumber hukum inilah yang harusnya kita pegang, maka kita akan menjadi menegakkan hukum-hukum yang ada di dunia ini. Jadi ada 4. Yang satu ini adalah sumber hukum yang memang paling bagus untuk kita amalkan, baik secara pribadi, secara individu, maupun secara kenegaraan. Maka banyak negara-negara muslim seharusnya kalau dasar hukumnya bagus, maka dia akan menerapkan 4 perkara. Dalam kehidupan kita sendiri pun akan seperti itu. Hukum yang kita terapkan dalam diri kita pun seperti itu. Cara kita mengamalkan keislaman kita bisa seperti itu. Meningkatkan tingkat keibadahan kita, keimanan kita, ada 4 perkara. Ada 4 perkara. Yang pertama syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat. Nah, yang kelima siapa? Jika kita sudah mengamalkan 4 perkara ini, syariat kita bagaimana dalam keseharian, sholat kita sudah sesuai syariat atau belum, perbuatan kita sudah sesuai syariat atau belum, bahkan puasa kita sudah sesuai syariat atau belum, kita tingkatkan. Ketika kita sudah menyelesaikan tataran syariat, maka kita akan naik ke tataran thariqat, naik lagi ke tataran ma'rifat. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Disinilah kita akan mengenal Allah sejatinya. Maka kita akan menemukan suatu hakikat. Hakikat apa? Hakikat insan kamil, manusia yang sempurna. Setelah 4 perkara ini akan menjadi manusia yang sempurna, insan kamil. Salah satu yang perlu kita ketahui, insan kamil yang ada di dunia ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 4 perkara: syariat, thariqat, ma'rifat, dan hakikat. Hakikatnya insan kamil, manusia yang sempurna. Ajaran Rasulullah menjadi sempurna itu karena dibantu oleh siapa? Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat: Umar, Abu Bakar, Ali, dan Utsman. Dialah Rasulullah. Itu ada dalam jari kita. Ada sedikit kita berbelok, ada sedikit suatu pepatah Jawa yang mengatakan ajaran manunggaling kala Gusti. Di situ disebutkan sedulur papat, 5 panjer. Panjernya itu kita. Sedulur papat itu adalah nafsu dalam tubuh kita. Ada alwamah, ada amarah, ada supina, dan ada mutmainah. Jadi ada nafsu amarah, ada nafsu pamer, ada nafsu welas asih yang minta dikasihani. Jadi kalau Anda mau jadi pengemis, keluarkan nafsu welas asihnya supaya Anda dikasihani. Kalau Anda mau jadi petarung, munculkan nafsu petarung Anda, nafsu amarah Anda. Jadi kalau Anda mau jadi atlet tinju, bela diri, dan sebagainya, munculkan amarah itu. Tapi jangan sampai kita yang dikendalikan. Kalau kita mampu mengendalikan 4 ini kita pegang, nafsu kita pegang, maka kita akan jadi seperti ini. Tetapi kalau nafsu kita yang mengendalikan, maka jempol kita akan tertutup. Dia akan bergerak kemana-mana. Kita tidak akan pernah bisa mengendalikan. Justru kita yang akan dikendalikan oleh 4 nafsu. Ini tidak akan pernah terlepas seperti kita terpenjara dalam nafsu kita di dunia. Ingat bahwa dunia adalah penjara bagi orang-orang yang alim. Makanya generasi para sufi itu mereka lebih menjauhkan diri dari dunia, karena mereka tahu bahwa dunia adalah penjara bagi mereka. Tapi mari kembalikan kepada diri kita masing-masing, terserah bagaimana cara kita mempersepsikan, cara mengkondisikan hal-hal tersebut. Jadi ada 4 perkara. Jadi yang dari filosofi Jawa tadi ini hanyalah sekedar sedikit intermezzo. Kalau di dalam masa kanak-kanak kita juga dulu pernah kita diajari waktu di taman kanak-kanak, kita untuk mencapai tubuh yang sehat,
harus mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna. Ada nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Semuanya sudah ada tergambarkan dalam diri kita, dalam kehidupan nyata. Sebenarnya Allah itu menurunkan ilmu-ilmu dalam 2 versi, dalam 2 ayat-ayat. Jadi yang tadi Al-Quran, Al-Hadis, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, itu adalah ayat-ayat yang tersurat. Kenapa? Di Al-Quran banyak surat. Quran surat berapa. Di Al-Hadis pun seperti itu. Jadikan dalam buku-buku referensi yang akan kita artikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang satu lagi apa? Ada 2. Ayat-ayat yang tersurat dan ayat-ayat yang tersirat. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah salah satu ayat-ayat yang tersirat. Sebenarnya ketika kita di kondisi apapun, di kondisi bagaimanapun dan dimanapun kita berada, kita bisa melihat ciptaan Allah itu melambangkan ayat-ayat yang tersirat. Dan itu tidak ada dalilnya. Hanya dengan kita menumbuhkan diri kita sendiri dalam hati sendiri, itu ciptaan Allah, kita akan menemukan. Karena apa? Keberadaan Allah itu tidak hanya melalui kita ibadah saja. Ibadah wajib, ibadah sunnah. Kemunculan Allah, tingkat keimanan kita itu bisa dimunculkan bukan hanya dari bagaimana cara kita beribadah, tapi kemanapun wajah kita menghadap, disitulah wajah Allah. Sedikit, tapi lebih bermakna. Kemanapun wajah kita menghadap, disitulah wajah Allah. Maka ketika kita akan melakukan sesuatu dan lain hal, maka kita akan selalu teringat. Disitulah Allah berada. Oke pemirsa, dari sini mungkin kita bisa sedikit mengambil hikmah, ibrah, pelajaran dari sesi pertemuan kali ini. Jadi ada ayat-ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Contohnya ketika kita berjalan-jalan, kita akan melihat kenapa pohon berdiri tumbuhnya ke atas. Karena dia tahu Allah ada di atas. Kenapa dia tidak merunduk? Tapi ingat, ada waktu-waktu pohon merunduk, dan itu hanya sedikit orang yang tahu. Semuanya bersujud kepada Allah di bulan Ramadan tadi. Mereka tahu nuzulul Quran. Mereka tahu turunnya Al-Quran kapan. Mereka bersujud kepada Allah. Salah satu contoh misalkan ayat-ayat yang tersirat ketika kita sholat. Allah Akbar ketika kita berdiri, itu melanggan apa? Itu seperti amarah api yang menjulang-julang. Ketika kita ruku, misalkan, itu melambangkan apa? Angin mendatar yang berhembus pelan, dan itu bisa dinikmati semua orang sepoi-sepoi. Bukan seperti angin puting beliung. Jadi disarankan dalam sholat kita harus patuh gerakan-gerakan sholatnya. Bahkan ada beberapa imam mazhab 3 kali gerakan selain gerakan sholat bisa dikatakan sholatnya tidak sah. Ada yang lebih ekstrim lagi, sholatnya batal. Itu ada beberapa versi. Jadi banyak kemungkinan, tergantung, kembalikan kepada diri kita, mana yang lebih baik untuk diri kita laksanakan. Kalau tidak, ya monggo silahkan, gak usah dipakai. Karena di Indonesia ini terdapat beberapa ajaran yang silahkan kita kembalikan diri kita. Kalau memang baik untuk kita,
keluarga kita dan teman-teman kita atau saudara kita, nggak apa-apa, silahkan. Jadi kalau memang nggak sesuai, ya monggo silahkan. Nah, dari ayat-ayat yang tersirat dan yang tersurat itu ada dua. Sama dalam kita melakukan perjalanan, pemirsa, kita sebagai manusia yang sempurna, yang sudah diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna di antara penciptaannya. Manusia berjalan menggunakan dua kaki. Dengan dua kaki kita akan sampai kemanapun. Itu untuk manusia yang normal tentunya. Makanya kalau bisa pikiran kita normal, hati kita normal, kita menjalankan ibadah itu menggunakan dua metode. Apa kira-kira? Kita mengambil salah satu nih, misalkan contoh ayat-ayat yang tersirat seperti dalam tubuh kita. Kaki yang kanan apa, kaki yang kiri apa? Doa dan dakwah. Dengan doa dan dakwah, insya Allah kemanapun kita melangkah dalam perjalanan hidup kita, menjalankan syariat kita, kita akan sampai ke insan kamil. Mari kita bersama-sama menjalankan ibadah itu dengan doa dan dakwah. Oke pemirsa, mungkin itu sekelumit catatan kita hari ini. Semoga bisa diambil ibrah, hikmah dan keberkahan bagi kita semua. Karena sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad adalah hadis, dan seburuk-buruk perkata adalah yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu adalah neraka. Cukup sekian. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.